yang luar biasa. Hari ini ketemu lagi bersama misternya di sini di ibadah Rabu spesial tentunya. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Begitu juga Bapak atau orang tua yang ada di rumah, mister semuanya. Yuk kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa sebelum kita mulai ibadah. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu kami rasakan dari tidur malam kami. Tuhan bangunkan kami pagi hari ini. Kami penuh sukacita, kami sehat. Itu karena kemurahan daripada Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami, ibadah Rabu spesial kami. Tuhan, hadirlah Engkau di setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Walaupun kami ibadah secara virtual, Tuhan yang persatukan hati kami dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus hari ini, esok, lusa, dan selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Sudah siap memuji Tuhan? Yuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Ayo semuanya bangkit berdiri. Karena
angkat satu pujian. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa, punya Allah seperti Engkau. Jiwa kami merindukan Engkau Tuhan Yesus. Memimpin hati kami, tinggal di dalam hati kami. Karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Kita angkat pujian ini. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku
Nah, kita sudah mengawali pemberitaan firman Tuhan hari ini dengan menonton sebuah video. Namun, sebelum kita mempelajari lebih jauh, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, belajar mengenai firman-Mu. Kiranya Engkau berikan kami hikmat, agar kami mengerti, memahami, serta dapat melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, shalom anak-anak, salam juga Bapak Ibu yang mendampingi anak-anaknya dalam mengikuti saat teduh hari ini. Hari ini firman Tuhan yang akan kita sama-sama pelajari atau bahas, yaitu terambil di dalam Pertama Korintus 10 ayat 31. Firman Tuhan berkata, "Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Nah, hari ini temanya adalah aku jadi berkat di sosial media. Aku jadi berkat di sosial media. Nah, Mr. Hendra akan menjelaskan mengenai hubungan tema kita hari ini dengan firman Tuhan yang sudah kita baca. Apa sih kira-kira gitu loh mengenai sosial media ini. Nah, Mr. akan menjelaskan terlebih dahulu sosial media. Nah, berbicara mengenai sosial media, pastinya kita semua sedang berada di zaman di mana sosmed atau sosial media menjadi prioritas dalam kita beraktivitas. Setuju atau enggak, pasti kita semua setuju karena realnya atau kenyataannya demikian. Oke, lanjut. Berbicara mengenai sosial media juga, pasti semua dari kita ya, artinya kita semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini adalah pengguna. Sekali lagi Mister katakan, kita semua adalah pengguna media sosial. Nah, karena kita adalah pengguna sosial media, maka sekarang semua punya peran penting. Amin nggak? Semua punya peran penting pastinya. Nah, peran penting ini yang akan Mister jelaskan. Yang pertama, peran penting kita itu adalah apa sih? Peran penting kita adalah jadi berkat dalam setiap postingan kita. Contohnya apa dan bagaimana Mister? Oke, contohnya adalah yang pertama, tidak men-share atau tidak membagikan sesuatu berita hoax atau palsu alias berita bohong. Nah, untuk hal ini Mister perlu jelaskan bahwa di zaman sosial media di zaman ini, apalagi anak-anak bahkan dari TK sampai SMA kita semua udah dibebasin kan nih pegang handphone gitu loh. Mungkin ada beberapa keluarga yang mungkin masih membatasi penggunaan handphone. Tapi hampir rata-rata kita semua mengakses nih kelas kita, classroom kita, Jimmy kita dengan menggunakan handphone kita. Entah handphone dari orang tua atau handphone pribadi, semuanya pasti menggunakan handphone sebagai media paling utama atau memprioritaskan handphone sebagai jalan di mana kita belajar sama-sama. Nah, hari ini maksud Mister adalah kita memfilter atau menyaring berita-berita yang kita dapat. Jangan kita baru dapat satu berita atau suatu info, kita langsung men-share, kita membagikan ke orang lain, ternyata hoax. Jadi kita perlu benar-benar memfilter bagaimana postingan kita benar atau enggak nih. Nah, kalau memang postingan kita benar, ya syukur orang lain bisa menerima hal itu. Tapi kalau misalnya postingan kita hoax atau berita palsu yang kita share, pasti akan memalukan kita juga ketika tahu kebenarannya seperti apa. Nah, yang berikut adalah kita menjadi berkat di dalam postingan kita itu, contohnya adalah tidak ikut-ikut memberi komentar atau tidak ikut-ikutan memberi komentar negatif dalam sosmed atau sosial media. Nah, berbicara mengenai komentar negatif, pasti dari anak-anak sampai anak SMA, bahkan Bapak Ibu juga mungkin mendengar dengan ada satu istilah namanya netizen. Netizen ini ya kalau misalnya netizen nggak semua negatif, juga nggak semua positif ya. Apa yang mereka jadikan komen di sosial media. Jadi ada hal-hal yang dimana kita perlu sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya Tuhan sebagai juru selamat ini perlu mengkaji lagi, memfilter lagi komentar yang ada di sosial media kita. Ada yang bersifatnya membangun kita, ada yang sifatnya menjatuhkan kita. Nah, berbicara tentang komentar negatif, kita hampir semua anak-anak, hampir semua orang-orang yang pada saat ini menjadi pengguna sosial media pasti mengertilah dengan kata bully. Nah,
berbicara mengenai bully ini udah terlalu banyak kejadiannya gitu loh. Bahkan udah banyak juga hasil dari berbicara tentang bully ini. Nah, berbicara mengenai bully, orang seringkali melihat postingan contoh hari ini Nadia memposting sesuatu di WA-nya. Contoh mungkin lagi berpakaian yang rapi, terus lagi cantik-cantiknya udah berpenampilan yang rapi, tiba-tiba ada aja yang WA, kok kamu gendutan, kok kamu kurusan, kayak gitu-gitu. Nah, dengan secara tidak sadar kita itu menjudge atau kita membuat dia mungkin dia bisa berpikir bahwa aduh, gue gendut ya, atau saya gendut ya, atau saya kurus ya. Akhirnya apa? Dengan komentar kita yang negatif ke orang lain akan membuat karakternya itu akan semakin istilahnya ciut, atau mungkin merasa bahwa oh iya saya gendut berarti saya harus begini, merasa bersalah gitu loh. Nah, dengan komentar kayak gini, ingat baik-baik bahwa tidak semua komentar kita itu bisa diterima dengan sama orang lain atau oleh orang lain gitu loh. Jadi kalau kita mau memberi memberikan komentar itu, berilah komentar yang baik, berilah komentar positif. Oh ya, semangat ya, atau mungkin oh ya kamu cantik hari ini, kamu ganteng hari ini gitu loh. Itu contohnya. Jadi berkat dalam setiap postingan, artinya kita semua, kalian, mister, guru-guru, orang tua, siapapun sebagai pengguna sosial media harus membentengi diri atau punya suatu pemikiran bahwa harus membangun. Komentar yang saya berikan kepada orang lain harus membangun. Itu harus mendasari hal-hal itu dengan kita percaya bahwa apapun yang kita share, komentar yang kita share ke orang lain itu pasti membangun dan memberkati orang lain. Itu yang menjadi maksud dan tujuan jadi berkat dalam setiap postingan kita. Nah, yang berikut yang harus kita lakukan apa lagi? Yang harus kita lakukan ya sebaliknya, tadi Mister jelaskan bahwa kita harus men-share postingan-postingan yang bermakna. Mungkin kita berpikir bahwa ketika kita men-share sesuatu itu mungkin biasa aja gitu loh. Kita berpikir bahwa biasa aja. Tapi tunggu dulu. Ketika kita men-share sesuatu, contoh ya, men-share mungkin dalam hal keseharian kita men-share mungkin lagi membaca buku, atau mungkin satu kalimat aja deh, sukacita atau pengharapan. Ya kita nggak tahu di hari itu siapa yang melihat postingan kita. Kalau orang lain yang melihat postingan kita itu merasa, oh iya ya, berarti hari ini saya harus berterima kasih sama Tuhan. Hari ini saya harus bersyukur sama Tuhan, karena ya memang begitu adanya. Kita harus hidup dengan penuh ucapan syukur, dengan selalu berharap bahwa Tuhan itu punya rencana yang baik dalam hidup kita gitu loh. Nah, jadi kita harus percaya bahwa apapun yang kita share, ketika itu benar-benar sesuatu yang positif, maka itu akan menjadi berkat untuk orang lain gitu loh. Jadi ingat baik-baik anak-anak, kita semua, mister, bahkan semua yang mendengar hari ini, bahwa postingan kita itu bisa jadi berkat. Asal ingat baik-baik kita mengkontrol diri kita men-share sesuatu yang baik supaya postingan kita itu benar-benar bisa menjadi berkat untuk orang lain. Oke, selanjutnya yang kedua. Ini yang berbicara yang kedua ini, kita semua jadi berkat dalam setiap konten. Wah, bisa ya Mister ya kita menjadi berkat dalam konten? Ya otomatis sangat bisa gitu loh. Contoh yang paling istilahnya ini keseharian kita. Bagi kita nih yang mempunyai talenta bernyanyi atau talenta bermain musik, ya kita bisa record lagi memuji Tuhan, kita share, entah itu men-share-nya di YouTube, di IG kita, atau di TikTok, dimanapun. Ya sadar nggak sadar, ketika kita men-share konten-konten yang seperti itu, konten-konten positif, otomatis itu bisa memberkati orang lain juga, tanpa kita sadari ya. Mungkin Mister berbicara mungkin mengenai hal-hal positif-positif yang kita share ke dunia sosial media kita. Tidak banyak orang mungkin cuma membaca doang, lewat doang gitu aja, ke skip gitu loh. Namun bisa percaya dari banyak orang yang melihat postingan kita, pasti ada 1-2 orang yang akhirnya terberkati dengan postingan atau dengan konten yang kita buat. Entah itu video bernyanyi atau lagi bermain musik. Oh iya, saya ingin bersaksi untuk Tuhan gitu loh. Berarti coba saya mau record gitu loh. Saya mau share kesaksian buat orang lain lewat talenta yang saya miliki. Nah, itu kita bisa jadi berkat dalam konten kita. Itu yang pertama. Nah, yang berikut, mungkin bagi kita nih yang mempunyai talenta menari atau dance ya,
bisa record video lagi dance, upload juga ke media sosial kita, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Ya kita yang tadi Mister bilang, sadar nggak sadar, ya mungkin banyak orang ya udah skip lewat gitu aja. Namun Mister percaya bahwa ada 1-2 orang bahkan lebih, berarti saya ini punya potensi, coba deh saya mau record juga, saya mau share juga. Ya siapa tahu bisa membuat orang lain akhirnya sadar bahwa dia tuh punya potensi, dia tuh punya sesuatu dalam dirinya yang dia akan share dan itu jadi berkat. Nah, berbicara mengenai jadi berkat di dalam setiap postingan, jadi berkat dalam setiap konten. Nah, kita semua pasti penasaran apa sih hubungannya antara tema hari ini dengan firman Tuhan. Tema hari ini kan tadi, aku jadi berkat di sosial media. Nah, firman Tuhannya yang Mister bacakan bagi kita tadi, Mister ambil di bagian B, bahwa hubungan dengan firman Tuhan hari ini adalah kita semua atau hubungan apapun yang ada di dunia ini itu diciptakan oleh Tuhan. Maka firman Tuhan hari ini hubungannya dengan tema adalah semua yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ada satu firman Tuhan yang Mister mau share juga, yaitu dalam Roma pasal 11 ayat 36, firman Tuhan berkata, Allah yang menciptakan segala sesuatu, semuanya berasal dari Allah, dan adalah untuk Allah, terpujilah Allah untuk selama-lamanya, amin. Nah, firman Tuhan dalam Roma pasal 11 ayat 36 ini menjelaskan bahwa sosial media ini pasti udah ada di dalam rancangan Allah. Nah, semua yang ada dalam rancangan Allah itu adalah baik dan untuk kemuliaan Dia. Jadi ketika kita diizinkan mungkin bermain sosial media atau punya sosial media, jadilah berkat dalam setiap postingan kita, jadilah berkat dalam setiap konten yang kita buat. Nah, ada satu pepatah yang mengatakan bahwa jarimu harimaumu. Karena itu, bijaklah dalam memanfaatkan media sosial. Sadar atau tidak, kenal atau tidak, ada banyak orang yang sudah atau yang sedang dan akan mengakses pribadi kita melalui dunia digital atau sosial media. Nah, inilah saatnya menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Menjadi teladan bagi orang lain dan juga menjadi berkat di dalam sosial media. Terima kasih untuk firman hari ini. Mari anak-anak, Bapak Ibu yang mendengarkan hari ini kita sama-sama belajar supaya kita jadi berkat di sosial media, bukan hanya jadi berkat di dalam lingkungan kita, namun mari kita jadi berkat dalam sosial media, di dalam postingan kita, dalam konten kita. Terima kasih untuk hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu ini dapat memberkati kami, dapat memotivasi kami, agar kami Tuhan bisa menjadi berkat di sosial media. Dan kami percaya Bapa bahwa ketika Engkau mengizinkan kami untuk bermain sosial media atau mengetahui sosial media, Engkau juga mengizinkan kami untuk menjadi berkat dalam postingan kami, dalam setiap konten-konten yang kami buat. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak. Firman Tuhan cukup sampai hari ini, sampai di sini, kiranya dapat memberkati kita semua.